Baik teman-teman, selamat menjalani hari. Hari ini kita akan kembali lagi membahas tentang perencanaan penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan menjelajahi betapa pentingnya perencanaan penanggulangan bencana dalam konteks kesehatan. Kita akan memahami bagaimana perencanaan ini memiliki peran integral dalam pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dalam situasi bencana. Perlu diakui bahwa saat bencana melanda, penanganan gizi memegang peranan krusial. Resiko penurunan status gizi pada kelompok rentan seperti peningkatan status kurang gizi, defisiensi mikronutrien, dan kekurangan gizi kronis menjadi sorotan penting. Mengelola aspek gizi menjadi salah satu faktor utama dalam pencegahan dampak buruk bencana terhadap kesehatan. Manajemen penanggulangan bencana melibatkan fase-fase kritis, yaitu fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam tahap-tahap ini, pencegahan, mitigasi, dan rehabilitasi menjadi fokus utama dalam usaha meminimalkan dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Tidak dapat diabaikan pula peran yang dimainkan oleh petugas kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Mulai dari respon cepat pasca bencana hingga fase pemulihan, peran aktif mereka menjadi kunci dalam meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memahami bahwa perencanaan penanggulangan bencana dalam konteks kesehatan bukan sekedar langkah rutin, melainkan fondasi penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat bencana. Oke, mari lebih dalam memahami bagaimana aspek ini berperan dalam mengurangi dampak buruk bencana terhadap kesehatan masyarakat kita. Pertama, mari kita bahas langkah-langkah mitigasi dalam penanggulangan bencana di layanan kesehatan. Mitigasi melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pertama, pencegahan. Langkah pertama mitigasi adalah pencegahan. Di sini, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dengan meniadakan atau mengurangi bahaya. Contohnya, melarang praktik pembakaran hutan, aktivitas penambangan di daerah rawan, dan mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada tahap mitigasi. Tahap ini melibatkan tindakan konkret yang bertujuan mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh bencana. Ini termasuk penyelamatan, evakuasi korban, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara, perlindungan, pengelolaan pengungsian, dan proses pemulihan infrastruktur dan sarana kesehatan. Langkah selanjutnya adalah kesiapsiagaan. Ini melibatkan persiapan masyarakat dan institusi kesehatan dalam menghadapi ancaman bencana. Kegiatan seperti edukasi, peningkatan kesadaran, dan latihan diadakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Tahap tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara cepat saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang terjadi. Respon cepat sangat penting untuk meminimalkan kerugian. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ini mencakup penyediaan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, sanitasi, dan akses air bersih bagi korban bencana. Terakhir, rekonstruksi melibatkan perumusan kebijakan dan upaya yang terencana dengan baik untuk membangun kembali prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan secara permanen.
Ini termasuk pembangunan kembali infrastruktur, kesehatan, dan perumusan kebijakan yang lebih tangguh untuk menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Pentingnya analisis risiko dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko bencana di fasilitas kesehatan tidak bisa diabaikan. Proses analisis risiko ini memiliki peranan sentral dalam mitigasi dampak bencana yang mungkin terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan. Penentuan langkah mitigasi yang tepat. Analisis risiko membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk melindungi fasilitas kesehatan dan juga masyarakat yang bergantung pada pelayanan kesehatan, dari identifikasi risiko potensial hingga evaluasi tingkat dampaknya. Analisis risiko membuka jalan bagi perencanaan langkah-langkah pengurangan risiko yang efektif. Selain melindungi fasilitas kesehatan, hasil analisis risiko juga menyoroti pentingnya integrasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini menegaskan perlunya pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari proses pembangunan wilayah. Dalam konteks manajemen antisipasi bencana di bidang kesehatan, kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rekonstruksi merupakan bagian penting dari upaya penanggulangan bencana. Analisis risiko menjadi fondasi utama dalam memastikan efektivitas langkah-langkah ini. Analisis risiko bencana di fasilitas kesehatan tidak hanya membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat, tetapi juga mempersiapkan sumber daya dan perencanaan tanggap darurat yang efektif saat menghadapi bencana. Ini merupakan langkah krusial dalam melindungi kesehatan masyarakat di saat-saat genting. Proses analisis risiko bencana di fasilitas kesehatan melibatkan tiga tahap utama: identifikasi, evaluasi, dan penilaian risiko yang mungkin terjadi. Tahap pertama, identifikasi risiko, melibatkan pengumpulan informasi tentang potensi risiko bencana yang dapat terjadi di fasilitas kesehatan. Ini termasuk potensi risiko seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan ancaman lainnya. Selanjutnya, tahap evaluasi risiko melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan dampaknya terhadap fasilitas kesehatan, serta masyarakat yang bergantung pada pelayanan kesehatan. Hal ini penting untuk mengukur seberapa besar potensi risiko tersebut mempengaruhi keberlangsungan operasional fasilitas dan pelayanan kesehatan yang disediakan. Tahap terakhir adalah penilaian risiko, yang merupakan penentuan prioritas risiko dan pengembangan rencana mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak bencana. Analisis risiko membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk melindungi fasilitas kesehatan di masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, penekanan penting diberikan pada pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. Integrasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana menjadi krusial dalam merencanakan dan mengimplementasi langkah-langkah mitigasi yang efektif. Kesimpulannya, analisis risiko bencana di fasilitas kesehatan membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat, mempersiapkan sumber daya, dan merencanakan tanggap darurat yang efektif dalam menghadapi bencana. Ini menjadi langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan layanan kesehatan di masa kritis. Fase pemulihan pasca bencana di fasilitas kesehatan merupakan tahapan penting dalam membantu fasilitas kesehatan dan masyarakat kembali ke kehidupan normal setelah terjadinya bencana. Dalam fase ini, beberapa langkah penting dilakukan untuk memastikan pemulihan yang efektif. Yang pertama, pemulihan. Tahap ini melibatkan kegiatan pemulihan fasilitas kesehatan dan layanan masyarakat ke pengguna. Ini mencakup aktivitas seperti penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya adalah rehabilitasi.
Fokus utama dalam rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau fasilitas kesehatan yang rusak. Kegiatan ini mencakup penyusunan standar pelayanan kesehatan, persiapan sarana prasarana kesehatan, dan pengaturan dana operasional yang diperlukan. Tahap selanjutnya adalah tahap rekonstruksi. Tahap ini berfokus pada meningkatkan kapasitas institusi kesehatan dalam pelayanan, membangun kembali infrastruktur yang rusak, dan memperbaiki fasilitas kesehatan untuk mencegah kerusakan serupa di masa mendatang. Dalam fase pemulihan pasca bencana, peran petugas kesehatan dan partisipasi masyarakat sangat penting. Mereka berkolaborasi dalam menangani dampak buruk yang dihasilkan oleh bencana dan memastikan bahwa fasilitas kesehatan serta masyarakat dapat segera kembali ke kehidupan normal. Langkah-langkah untuk pemulihan operasional dan rehabilitasi pasca bencana di fasilitas kesehatan adalah strategi yang penting dalam kita membangun kembali kondisi normal setelah terjadinya bencana. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam fase pemulihan pasca bencana di fasilitas kesehatan itu ada beberapa. Yang pertama adalah pemulihan awal. Pada tahap ini, mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengaktifkan kembali lembaga infrastruktur dan fasilitas melalui kegiatan rehabilitasi yang tepat dan cepat. Pada fase rehabilitasi, ini melibatkan perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah pasca bencana. Sasarannya adalah untuk memastikan kembalinya kehidupan sehari-hari dan fungsi pemerintahan ke tingkat normal. Selanjutnya adalah fase rekonstruksi. Fase ini melibatkan penyusunan kebijakan, kemudian usaha dan langkah-langkah yang direncanakan secara baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua infrastruktur fasilitas dan sistem kelembagaan di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Dalam konteks pemulihan pasca bencana, strategi koordinasi yang terencana baik konsisten dan berkelanjutan dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sangatlah penting. Koordinasi yang efektif membantu memastikan pemulihan yang tepat dan menyeluruh. Peran penting juga dimainkan oleh petugas kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan operasional dan rehabilitasi pasca bencana. Mulai dari penanganan segera setelah bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka berperan dalam memastikan pemulihan yang efektif bagi fasilitas kesehatan dan masyarakat yang terdampak. Mari kita masuk kepada materi selanjutnya adalah Hospital Disaster Plan atau biasa yang disingkat dengan HDP. Jadi HDP ini merupakan sebuah rencana darurat di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. HDP adalah suatu inisiatif yang penting untuk pelaksanaan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam memberikan pertolongan medis saat terjadi bencana. Proses penyusunannya memerlukan dedikasi yang tinggi agar ketika bencana benar-benar terjadi, rencana ini dapat diimplementasikan secara efektif. Beberapa langkah yang terkait dengan penyusunan HDP melalui beberapa hal, yaitu tim penyusun HDP. Tim penyusun HDP, tim ini memegang peranan penting dalam menghasilkan HDP yang berkualitas, komitmen, dan konsistensi setiap anggota tim akan membawa hasil yang optimal. Selanjutnya adalah pertimbangan ancaman bencana. HDP
Oke, selanjutnya HDP harus disusun berdasarkan ancaman bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Pengalaman masa lalu serta mempertimbangkan sumber daya manusia dan kebijakan lokal maupun nasional. Selanjutnya adalah HDP harus menjadi bagian yang integral dari sistem penanggulangan bencana lokal atau daerah setempat untuk memastikan respon yang terkoordinasi. HDP bukanlah sekedar dokumen, teman-teman, tetapi sebuah alat yang penting dalam kesiapsiagaan rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan dalam menghadapi bencana. Proses penyusunannya membutuhkan komitmen, konsistensi, serta pemahaman mendalam terhadap kondisi ancaman pada daerah tersebut. Nah, komponen-komponen utama dalam hospital disaster plan itu terdiri dari 4 bagian, yaitu kesiapsiagaan, mitigasi, respon bencana, kemudian pengembangan jejaring kerjasama. Jadi, kesiapsiagaan ini melibatkan persiapan rumah sakit dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ini meliputi pemahaman akan risiko bencana, pengelolaan risiko bencana, dan investasi dalam pengurangan risiko untuk meminimalkan dampak bencana. Mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana. Ini melibatkan penyelamatan, evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, serta pemulihan sarana prasarana. Pada bagian respon bencana, bagian ini mencakup respon yang tepat sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Ini termasuk koordinasi internal, eksternal, seperti tim siaga bencana, koordinasi logistik, keuangan, dan manajemen tim siaga bencana di dalam dan di luar rumah sakit. Selanjutnya, pengembangan jejaring kerjasama. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, staf perawat, tim bencana, dan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan dalam menghadapi bencana. Peran dari masing-masing komponen ini sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kelangsungan fasilitas kesehatan serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan memahami komponen-komponen utama HDP dan perannya masing-masing dalam respon bencana, rumah sakit atau fasilitas kesehatan dapat lebih siap dan efektif dalam menghadapi situasi darurat serta melindungi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Ya. Nah, teman-teman, saat kita membicarakan penanggulangan bencana dalam konteks layanan kesehatan primer, ada satu rencana darurat yang memainkan peran vital. Itu namanya Primary Healthcare Disaster Plan atau PHCDP. PHCDP ya, bertujuan untuk memastikan kelangsungan layanan kesehatan primer dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat ketika bencana itu melanda. PHCDP itu dirancang untuk mempersiapkan layanan kesehatan primer menghadapi bencana. Jadi ini termasuk tahap mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Nah, komponen-komponennya itu terdiri dari penilaian risiko, perencanaan, pelatihan, kemudian pengadaan sumber daya, dan koordinasi. Nah, penilaian risiko ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana di wilayah layanan kesehatan primer. Nah, sedangkan perencanaan itu pada saat kita merencanakan tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan guna mengurangi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh bencana. Memberikan pelatihan kepada staf kesehatan primer untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menghadapi situasi darurat itu merupakan komponen ketiga, yaitu pelatihan. Nah, sedangkan pengadaan sumber daya ini
itu kita menjamin ketersediaan obat-obatan, peralatan medis, dan sumber daya manusia yang diperlukan ketika bencana itu terjadi. Nah, pada saat koordinasi itu kita membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah, kemudian staf kesehatan, masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi dalam menghadapi bencana. Jadi PHCDP ini merupakan kira-kira langkah proaktif untuk memastikan layanan kesehatan primer tetap beroperasi dan memberikan perawatan yang dibutuhkan walaupun saat darurat itu terjadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi PHCDP ini memiliki peran penting dalam mendukung komunitas lokal dan pendekatan kesehatan primer saat menghadapi bencana. Nah, beberapa cara di mana PHCDP ini berperan dalam situasi darurat seperti itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kesiapsiagaan komunitas. Jadi PHCDP ini membangun dan membantu mempersiapkan komunitas lokal dengan memberikan pelatihan, edukasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dengan demikian masyarakat menjadi lebih siap dan mampu merespon ketika situasi darurat bencana itu dia terjadi. Nah, pada bagian pelayanan kesehatan primer, PHCDP ini harus memastikan kelangsungan pelayanan kesehatan primer di komunitas lokal. Ini sangat penting karena dalam situasi bencana, akses terhadap layanan kesehatan, dasar menjadi krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah koordinasi dan kolaborasi. PHCDP ini harus bisa memfasilitasi dan koordinasi dan kolaborasi antara fasilitas layanan kesehatan primer, komunitas lokal, dan pihak terkait lainnya. Nah, kolaborasi ini meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana, serta memperkuat upaya bersama untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, PHCDP ini memang dia berperan aktif dalam membangun kesiapsiagaan komunitas dan memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pihak dalam situasi bencana. Nah, salah satu contoh kasus di mana penerapan Hospital Disaster Plan dan Primary Healthcare Disaster Plan itu menghasilkan implementasi konkret dalam situasi bencana seperti workshop penyusunan HDP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu Dinas Kesehatan mengadakan workshop penting. Jadi acara ini melibatkan para pengelola program krisis kesehatan dan pelayanan kesehatan rujukan dari berbagai kabupaten kota di provinsi tersebut, serta tim manajemen fasilitas keselamatan atau MFK dari RSUD se-Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian narasumbernya itu dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kemudian ada tim pakar Universitas Gadjah Mada, dan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi, mereka memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya Hospital Disaster Plan. Mereka membahas strategi, kemudian teknik, kemudian langkah-langkah konkret yang menyusun dan mengimplementasikan Hospital Disaster Plan ini yang efektif di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Jadi, workshop ini memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan kesehatan untuk belajar, kemudian bisa berdiskusi dan mengevaluasi rencana darurat mereka. Kemudian memastikan bahwa setiap mereka siap dan terlatih untuk merespon bencana, karena untuk menyiapkan sebuah perencanaan untuk situasi gawat darurat dan bencana itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi memang itu memerlukan persiapan yang tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah investasi. Jadi kalau seandainya ini adalah sebuah investasi, maka sudah harus direncanakan sejak lama, supaya ketika terjadi bencana semua orang sudah siap, orang di fasilitas kesehatannya siap, komunitas atau masyarakatnya siap, semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu ya teman-teman.
Jadi ini merupakan sebuah materi yang memang sudah makin advance, makin mendalam tentang bagaimana kita melaksanakan penanganan terhadap bencana ini. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih dan tetap semangat dan salam sehat.